Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiono Esos SPD MPD, dosen PNS DPK yang dipekerjakan di Unamin, Prodi Penjas. Saya di Prodi Penjas mengampu mata kuliah ilmu kepelatihan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya ini secara umum mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEK yang menerapkan nilai humaniora dalam bidang pendidikan jasmani. Kemudian dalam CPMK-nya untuk sub CPMK-nya diharapkan untuk dasar kepelatihan ini mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang definisi dari olahraga dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup terminologi latihan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ciri-ciri latihan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan dan sasaran latihan. Kelima, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan prinsip-prinsip latihan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan komponen latihan. Kemudian ketujuh, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan sistem energi. Kedelapan, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan tentang komponen biomotor. Yang ke-10, mahasiswa mampu menyusun program latihan. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan daya tahan, kemudian kekuatan, kecepatan, dan kelentukan, serta koordinasi. Berikut video pembelajaran saya di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini, sehat-sehat? Sehat. Mantap. Yang laki-laki sehat? Perempuan? Sehat semua. Bagus. Untuk kali ini perkuliahan ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan ini memiliki bobot 2 SKS, ya, dengan CPMK-nya adalah atau capaian pembelajaran mata kuliah ini secara umum mampu menerapkan pikiran yang logis, kemudian kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi IPTEK. Tahu IPTEK? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu CPMK-nya secara umum. Nanti CPMK-nya di pokok-pokok bahasan itu akan berbeda-beda. Ilmu kepelatihan ini kita bagi dalam 16 kali pertemuan. Ya, untuk kali ini pertemuan ke-10 itu menyangkut mengenai pertama, daya tahan. Siapa yang tahu daya tahan? Jangan tunjuk, langsung berdiri, cak. Gerakan cepat. Ya, apa itu? Kemampuan untuk seperti mental dan fisik. mental dan fisik. Ya, cukup. Ya, agak dekat-dekat. Jadi secara daya tahan ini yang dimaksud dengan daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas yang lama, yang tidak lelah, dan tidak kehabisan energi. Ini daya tahan ini. Daya tahan ini diperuntukkan untuk atlet yang utama. Karena daya tahan ini kalau atletnya tidak memiliki daya tahan, maka dia tidak akan bisa jadi juara, ya. Daya tahan sebagai contoh misalnya saat lari. Lari misalnya 3000 meter. Lari jarak menengah. Baru 1 kali putaran baru 1000
dia sudah tidak mampu, berarti dia daya tahannya kurang. Nah, inilah yang disebut dengan daya tahan. Daya tahan ini kira-kira apa yang kita latih di situ? Yang kita latih untuk daya tahan ini supaya jantungnya kuat, paru-parunya kuat untuk menghasilkan oksigen yang bagus, maka yang pertama adalah lari. Ya, lari. Boleh. Terus berikutnya apa? Hah? Renang. Boleh. Terus berikutnya apa? Ya, bersepeda. Bersepeda ini bagus untuk melatih jantung kita. Ini karena setiap atlet ini harus memiliki daya tahan yang kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas supaya badannya itu dia kuat. Contoh saja, kuat apa kalau dalam olahraga? Kuat tendangannya kalau sepak bola, ya. Nah, karena ini ilmu kepelatihan secara umum, tidak spesifik, maka kita itu olahraganya secara umum juga. Kalau misalnya kalian nanti mau menekuni kepelatihan ini harus spesifik. Saya pelatih bola, berarti teknik-teknik melatih bola itu ada. Kalau ini tidak sampaikan karena itu secara umum, ya, kekuatan. Kalau kekuatan dengan latihan apa? Ya, bukan push up, push up. Ya, jangan push up lagi. Awas, kamu jadi calon guru SMP dan SMA. Harus kamu banyak pengetahuannya, ya. Jadi push up, terus apa lagi? Ya, sit up. Sit up ini untuk ini kan apa? Kekuatan apa? Perut. Terus apa lagi? Sprint itu lari. Pull up boleh. Ya, apa lagi? Ya, pull up terus ini. Nah, kita singkat-singkat saja. Untuk kekuatan ini ada yang namanya supaya menyeluruh itu menyeluruh kekuatan itu ada namanya apa? Yang habis push up terus sit up terus ini. Siapa tahu? Apa namanya? Cepat. Jadi itu penggabungan itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Sirkuit namanya, ya. Sirkuit itu latihannya itu mutar begitu. Ya, sirkuit untuk latihan, ya. Kekuatan. Kemudian yang ketiga, kecepatan. Nah, yang ketiga ini adalah kecepatan. Kecepatan ini, siapa tahu kecepatan? Gerakan itu lambat. Berdiri. Itu saja. Ya, dekat-dekat lah. Jadi kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara cepat. Setiap atlet dituntut untuk kecepatan apapun. Kalau yang ini tadi, kekuatan ini diperuntukkan untuk apa ini biasa? Angkat besi. Nah, tahu? Itu dia harus kuat. Ya, terus
kecepatan sekarang. Kalau kecepatan itu cara ngukurnya bagaimana? Siapa tahu? Kecepatan ngukurnya pakai apa? Ya, pakai waktu. Contohnya apa? Ya, stopwatch itu alatnya. Contohnya apa? Kegiatannya itu. Nah, lari sprint, oke. Lari 100 meter contohnya. 100 meter. Nah, yang kamu ukur kecepatannya bagaimana? Misalnya pertama, trek dalam 100 meter waktunya 12 detik. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, ini 12 detik pertama. Terus kedua, 13 detik misalnya. Ini menurun atau naik? Naik apanya? Ini menurun kalau dalam kecepatan lari. Kalau dia 12, dia harus kalau naik itu adalah 11. Karena dia lari 12 detik. Kemudian lari berikut tak 11. Makanya Ben Johnson itu dia lari cuma 9 detik selama 100 meter. Kalau kamu ada anak-anak yang dengan kamu terus kamu ukur ada dia bisa mampu 9 detik atau 10 detik, ini sudah bisa dibina. Ya? Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Nah, untuk ini diharapkan kamu bisa menjelaskan 1, daya tahan, 2, kekuatan, 3, kecepatan. Terus yang keempat, kelentukan. Nah, kelentukan. Siapa tahu kelentukan? Supaya dia lentuk. Bagaimana bisa fleksibel? Silakan, siapa yang tahu? Saya sudah bilang tuh harus gerakan cepat untuk ini. Ya. Siapa tahu? Kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk bisa bergerak seluas mungkin di dalam melakukan gerakan. Contoh misalnya kayang bisa, tapi yang berikutnya ini adalah yang sering dilakukan. Contoh saja orang mencium lutut. Kan ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, ini kan dia lentuk. Terus memegang lantai dengan yang posisi ini baru turunkan ini menunjukkan fleksibilitasnya, ya. Itu. Jadi ini harus semua atlet harus memiliki yang kayak begitu. Kalau tidak susah. Ya, kaku nanti badannya. Ah, kelentukan. Contohnya cium lutut. Terus apa tadi? Kayang, ya, berarti kalau kayang itu seharusnya dia begini dia bisa itu. Kayang pun harus ada lentuk di belakang sini. Bisa kayang juga lentuk. Speed bisa, karena kalau orang yang tidak terlatih untuk speed itu dia tidak akan nempel yang di sini. Dia kalau speed tak yang untuk senam lantai itu. Itu bagaimana cara latihannya? Ya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Itu caranya untuk melatih. Jadi diharapkan kalian itu ini yang inti-inti ini kalian harus mengetahui. Daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan. Yang terakhir, yang kelima adalah koordinasi. Koordinasi itu bagaimana? Ya. Piye itu, Mbak? Yo. Koordinasi merupakan hasil
ketersediaan dalam menghasilkan suatu gerakan yang efektif dan efisien. Ya, begitu. Jawabannya begitu ya. Jadi itu harus penggabungan antara otot, sendi, semua digabungkan supaya mereka memiliki kekuatan atlet itu. Ya, koordinasi ini penggabungan semua. Ya, semua penggabungan ini. Nah, koordinasi ini. Nah, di dalam apa ini materi ini untuk daya tahan, untuk ini, untuk atlet dan lain sebagainya perlu adanya koordinasi. Jadi koordinasi itu menggabungkan keseluruhan dari aspek-aspek itu. Ya. Sekarang saya tanya sama saudara. Saudara itu misalnya seorang pelatih, ini kemarin kan saya sudah bagi kan, kamu bola voli, kamu ini. Nah sekarang yang bola voli siapa tunjuk jari? Yang kemarin dikelompokkan ya bola voli, terus siapa lagi? Ya 3. Ada suatu pertanyaan. Sekarang kalau bola voli, kalian mau melatih apa ini untuk daya tahan ini? Daya tahannya bagaimana? Ya, berdiri. Dari tim adakan aktivitas buat latihan fisik. Latihan fisik. Iya, Pak. Tapi untuk daya tahan ini latihan fisiknya bagaimana? Contoh itu seperti lari, Lari, latihan otot betis. latihan otot betis. Ya, bisa masuk. Sekarang yang berikutnya untuk kekuatan. Ini kekuatan masuk di voli. Bagaimana caranya untuk melatih kekuatan untuk itu? Ini ya. Seperti push up, Push up. Terus apa? pull up, Pull up. Terus apa namanya? Kalau lompat-lompat begini. Sekot jam. Itu caranya untuk smash itu supaya dia berulang-ulang sampai 50 kali, 100 kali itu dia melompat terus untuk mencapai kekuatan kaki. Oke, bagus. Ya, yang berikut untuk daya tahan yang cabang olahraga yang lain. Ayo bulu tangkis, kemarin juga ada saya lihat itu. Siapa? Kamu toh? Ya, bulu tangkis. Daya tahan apa yang dilatih? Supaya dia satu set itu dia tidak rasa capek. Ya, sampai long set dan lain sebagainya itu dia bisa ini. Apa yang kamu latih? Kalau untuk bulu tangkis, untuk daya tahan apa? Ya sama saja, lari dia terus supaya dia ini begitu ini. Setelah itu dia bermain yang lama itu ya untuk ke daya tahan. Nah untuk keseluruhan kecepatan ini, kalau kecepatan ini untuk bola voli, Mas, siapa yang bisa? Yang cabang bola voli, kecepatan apa yang dilatih untuk dia cepat? Bola voli. lari sprint, lari zigzag, sama ditaruh kunci di ujung itu baru dipegang, Pak. Oh, itu untuk kecepatan itu. Tapi kalau di dalam permainan apa yang mau dilatih supaya dia cepat? Yang utama dari konsentrasi, Pak. Konsentrasi terus apa? Supaya dia cepat. Langsung dari orang yang sebagai libero passing itu tak langsung smash, tak langsung smash itu kecepatan itu. Itu perlu dilatih juga. Ya, kalau tidak dilatih tidak akan bisa cepat, ya. Ini Mbak bulu tangkis ini kok muncul-muncul kenapa? Ini yang kemarin itu si Takro itu mana? Belum ada. Pasti itu dia ada ganjalan di
Oke, sudah. Jadi itu yang utama di dalam ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan itu untuk atlet yang tadi ini adalah unsurnya saja, banyak unsur-unsur lain, tapi pada pertemuan ini tuh 5 unsur inilah yang kita bahas, ya. 5 unsur ini yang kita bahas. Tapi untuk yang lain ada nanti di pertemuan ke-11, ke-12, ke-13 itu ada unsur-unsur lain di dalam ilmu kepelatihan, ya. Jadi itu menjadikan kalian untuk mengerti di dalam ilmu kepelatihan. Nah, selesai untuk bahasan ini, kamu diharapkan bisa menjelaskan 1, daya tahan, 2, kekuatan, 3, kecepatan, 4, kelentukan dan koordinasi. Ini diharapkan ini. Kamu harus bisa menjelaskan itu, ya. Jangan sudah selesai perkuliahan baru kalian tidak memahami, ya. Nah, terus sekarang saya tanya, kalau sudah 4 atau 5 unsur ini sudah dikuasai, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ada? Apa? Nah, kalau program latihan dan apa itu nanti pertemuan terakhir itu. Ya, kalau ini baru pertemuan ke-10 itu masih banyak unsur-unsur yang dibahas dalam ilmu kepelatihan, ya. Jadi sip. Selesai. Ya? Oh ya. Jadi untuk pertemuan ini sudah selesai ya. Kita bahas mengenai daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan dan koordinasi, ya. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, masing-masing berdoa dalam hati, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.